khususnya lembaga pendidikan di era global atau di era modern. Yang kami garis bawahi untuk dijadikan kesimpulan sebuah lembaga pendidikan, khususnya di sini saya memang membuat semacam waktu yang efektif dipakai santri. Kalau zaman dulu orang mondok 10 tahun masih betah. Betul. Itu pun 24 jam digunakan betul-betul ngaji atau mondok. Tapi pada zaman ini rata-rata pondok itu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Amsilati Jateng 3 Podcast. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini saya mendatangi bintang tamu spesial. Alhamdulillah beliau Kiai Haji Ahmad Kamaluddin yang ini masih hangat sekali untuk gelar hajinya. Ini baru pulang kemarin. Saat ini mon ongkap nih Yai Haji. Amin Allahumma amin. Ini beliau guru saya di Amsilati Jilid 5. Nah, ini beliau sekarang sudah berdomisili di Jawa Timur, tepatnya di Bondowoso, dan alhamdulillah sudah ada pesantren Mambaul Falah. Leres sih? Nggih, leres. Nah, ini kita ndak tanya-tanya sedikit banyak lah ya. Jadi Yai, Mambaul Falah itu berdiri tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih untuk khususnya semua pemirsa di Jateng Amsilati Jateng 3. Sebelum saya menjawab pertanyaan, sekali lagi saya aturkan terima kasih sudi rawuh dengan jarak tempuh yang sangat jauh sekali nyampe ujung timur di Jawa Timur. Bonek nih. Perlu nih cuma ya podcast ini. Setunggal silaturahim. Alhamdulillah. Nggih. Tilik haji, tilik pondok, sharing dan podcast. Amin. Mugi-mugi sami manfaati kalau berkah. Amin. Mambaul Falah itu berdiri tepatnya di tahun 2012. Jadi sekarang sudah berumur 11 tahun yang alhamdulillah insya Allah sekitar beberapa minggu yang lalu baru diselamati atau acara harlah ke-11. Masuk ke tahun 12 nih. Tahun 12 menuju tahun 12. Dan ini luar biasa sekali untuk di 11 tahun ini gedungnya sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini tadi saya keliling. Ini mau kali Ustadz Wes keliling dan lahan-lahan pun sudah banyak sekali. Meskipun masih amburadul. Ini luar biasa. Jadi 11 tahun tapi sudah banyak. Dari 11 tahun saya masuk sini itu tangan kosong. Karena saya masuk sini itu juga tidak punya saudara, tidak punya kenalan, tidak punya teman. Tidak tahu asal usul dusun sini, desa sini tidak tahu. Jadi masuk sini itu tangan kosong, tidak bawa apa-apa, secuil tanah tidak punya. Jadi 2 tahun proses kita ngampung di pekarangannya tetangga. Kemudian buat tempat tinggal ukuran 2 meter persegi. Saya tempati sama istri saya itu.
selama 2 tahun. Niku jenengan mun garwa niku. Sampun. Jalan Tapi di tahun pertama belum. Setelah jalan tahun kedua baru berkeluarga. Di 2 tahun di situ di gubuk kecil itu makan tiap hari min wilayah Tasib, datang sendiri. Artinya diantarin tetangga-tetangga, kan apa? Kasihan. insyaallah. Nah, di tahun ketiga diberi rezeki bisa beli lahan ini. Tahun keempat belum ada pembangunan, mulai tahun 2000 sekitar 2015-16 baru mulai proses pembangunan. Itu jenengan tadi kan 2 tahun di gubuk gitu ya. Iya. 2 kali 4 no? 2 kali 2. 2 kali 2. Niku masih ngajarkan amsilati atau Ngajarkan amsilati saja juga. amsilati ini. Pertama hanya bermodal 3 santri dari anaknya tetangga sekitar. Belum ada santri mukim. Masih kalong hanya dan hanya di 3 situ, saja. di gubuk itu atau di masjid. Masjid ya. Kalau untuk tempat ngajinya di masjid. Hanya tempat tinggal saja yang enggak punya. Belum punya. Kemudian di tahun ketiga ya. Di tahun ketiga ini bisa beli lahan sedikit ini. Oke. Terus berkembang sampai sekarang. Ini sudah berapa nih santri ini nih? Kurang lebih 400-an. Putra putri. Terus untuk awal santri itu putra dulu atau putri dulu barangkali? Sama-sama ada. Sama-sama ada. Putra ada, putri ada. Oke. Nah, terus ngeten Yai. Untuk di Mambaul Falah ya. Ini kan ada, kalau saya lihat itu ornamen-ornamen yang khas terkait santrinya itu kok do blangkonan ngeten. Sampai sampean katut. Kados kula ngeten iki, Mas. Itu memang dari jenengan dari awal untuk konsep blangkon itu seperti apa lah? Kalau untuk pertama kita itu sebenarnya tidak punya desain apapun. Hanya saja karena ini jiwa. Karena kebetulan kami di sini ini kan kumpulnya dengan orang Madura. Ndek remah. Ndok remek. Saya orang Jawa. Sehingga karena kita itu sudah anggaplah bergabung, menyatu, bermasyarakat di sini. Secara komunikasi saya Madura. Karena memang lingkungan yang saya tempati adalah Madura. Tapi saya biar tidak lupa kalau saya orang Jawa, maka arsitektur bangunan ini tetap Jawa. Jadi ya Jawa tak gowo. Oh iya, tetap tak gowo. Jadi kan jenengan ini kan aslinya kan Purwodadi. Seleres nomor salah nih? Iya, leres. Ya. Jadi beliau ini aslinya Jawa Tengah. Purwodadi. Dan beliau ini berkelana dengan mengajarkan amsilati di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Dulu di Probolinggo napa awal? Ya Jawa Timur. Jawa Timur ini sudah dijelajahi oleh sejak 2005. Oleh Yai Kamalis sejak 2005 dan sampai 2011. Sampai 2011. Nah, 2012-nya masuk sini ini. Di Bondowoso ini. Di Bondowoso khususnya di Moncek. Nah, tempat berdirinya pesantren Mambaul Falah ini. Oke, jadi untuk ornamen Jawanya ini supaya tidak lupa bahwa saya asli orang Jawa. Dan lingkungan sini memang ini Madura semua. Ini tetangga ini Madura. Tetangga ini Madura. Secara komunikasinya Madura. Nah, untuk santri pakai blangkon dan lain sebagainya ini bagian dari karakter. Karena kita pendidikan itu secara taklimnya kan ya di kelas. Ada kitabnya, ada gurunya. Tapi secara tarbiyahnya ini adalah di kehidupan, secara haliyah. Nah, ketika kita mencermati makna-makna yang sudah ditinggalkan oleh para wali lewat ajaran-ajaran luhurnya, nah, baju pakaian ini bagian dari karakter. Kenapa? Pendidikan karakter yang terbaik ini dimulai dari berpakaian. Contoh,
ketika orang karnaval, Nggih. meskipun orangnya loyo, ya kan? Tapi ketika sudah pakai seragam tentara, otomatis karakternya pun akan berubah tegap seperti halnya seorang tentara. Nah, dalam ajaran Jawa, pakaian Jawa ini mengandung filosofi yang sangat luar biasa. Banyak hal yang membuat pendidikan karakter ini. Contoh di film-film ketika seorang aktor, meskipun bukan kiai, bukan ustadz, tapi ketika di dalam sinetron dia itu mendapatkan bagian peran seorang kiai, secara karakternya pasti akan berubah drastis. Nah, seperti halnya kiai. Nah, karena kita ini orang Jawa, orang Nusantara asli ya, yang mempunyai ajaran-ajaran luhur dari para wali, daripada sesepuh-sesepuh dulu. Nah, kita bisa mengambil filosofi yang sangat mampu merubah karakter ini ya, pakaian Jawa. Seperti blangkon, surjan. Nah, harapannya santri-santri dengan menggunakan pakaian adat Jawa atau blangkon dan lain sebagainya, mereka itu mampu membentuk karakter yang ya tunduk, tawadhu, punya akhlak yang baik, punya ajaran-ajaran yang baik, seperti itu. Nah, secara filosofinya masa mau dibahas di podcast ini nanti panjang. Ya kayak ini kan, saya ini dari Pekalongan khasnya batik. Ya ini ada batik ya gitu. Kalau mau pesen bisa. Terus lagi ya, untuk bahasa ini kalau santri Jawa apa Madura apa campur di sini. Campur ya. Karena di sini santri itu kebetulan juga sudah dari berbagai macam wilayah. Paling jauh kemana ini? Ada dari Kaltim, Kalsel ada, Bali ada, Madura, dari pulau seperti Kangean, Bawean, dari Sumatera. Ada. Ini sudah hampir Nusantara masuk. Jawa juga banyak. Jawa ada. Jawa Timuran ya mulai dari Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo ada semua. Luar biasa. Jadi yang dipakai ya di sini ya sudah ya terserah namanya bahasa komunikasi. Mana yang sekiranya membuat mereka ngobrolnya nyambung ya silahkan mau pakai bahasa apa. Yang jelas yang tidak ada di sini bahasa jin. Tidak dipakai. Oke, menarik sekali. Kemudian ini kan sudah 11 tahun berlalu ya. Pastinya sudah banyak ya lulusan-lulusan dari sini. Nah, ini kurikulumnya ini seperti apa ini kalau di Mambaul Falah ini? Nah, kurikulum di sini kita itu mencermati betul bagaimana keefektifan pondok pesantren khususnya lembaga pendidikan di era global atau di era modern. Yang kami garis bawahi untuk dijadikan kesimpulan sebuah lembaga pendidikan khususnya di sini saya memang membuat semacam waktu yang efektif dipakai santri. Kalau zaman dulu orang mondok 10 tahun masih betah. Betul. Itu pun 24 jam digunakan betul-betul ngaji atau mondok. Tapi pada zaman ini rata-rata pondok itu sudah berafiliasi dengan formal. Betul. Kalau tidak ada formalnya sudah tidak mau mondok. Nah, kebetulan anak-anak yang mondok pun 6 tahun itu dirasa sudah lama sekali. Dulu orang mondok 10 tahun full 24 jam untuk mondok. Sekarang mondoknya paling lama 6 tahun, diparuh, separuh untuk formal, separuh untuk ngaji. Lah secara otomatis ngaji yang efektif itu seakan-akan hanya 3 tahun. Sementara kajian-kajian ilmu agama yang ada di pesantren ini tentunya sangat banyak sekali. Sehingga menjadikan waktu 3 tahun itu seakan-akan atau 6 tahun itu tidak cukup untuk mengkaji semua kitab-kitab yang ada di pesantren. Sehingga kami itu membuat program atau kurikulum santri mondok di tahun pertama, 1 tahun pertama yaitu amsilati. 1 tahun full itu amsilati dengan praktek kitabnya. Nanti tahun kedua hanya fikih, fikih saja.
Standar kompetensi yang dipakai, kita pakai kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib. Jadi selama 1 tahun hanya ngaji fikih saja kelasnya. Nanti tahun ketiga masuk ke fan hadis. Jadi 1 tahun hanya ngaji hadis saja. Standar kompetensinya kitab yang dipakai ini Arba'in Nawawi sama Bulughul Maram. Cuma di tahun kedua yang fan fikih tadi, standar kitab kan Fathul Qorib. Ya. Tapi nanti tiap minggu kita ada semacam kajian, perkumpulan atau musyawarah kitab yang menggunakan referensi kitab-kitab fikih yang lainnya. Karena kitab fikih itu kan banyak sekali. Mulai dari matan, syarah, hasiyah, usul fikih, qawaidul fikih, ada fikih muqarnatul madhabnya, ada tarik atas reknya. Dari yang paling tipis sampai tebel, tentunya ini butuh waktu bertahun-tahun. Nah, sehingga di sini ada yang dijadikan standar kompetensi. Sekiranya kalau itu dikuasai ya cukup untuk sanggup hidup lah. Ya, di rumah lah. Di rumah lah. Itu hanya Fathul Qorib. Sisanya nanti masuk di kitab-kitab tambahan. Nah, terus tahun ketiga tadi fan hadis. Tahun keempat fan tafsir. Fan tafsir khususnya di sini untuk menyingkat gimana caranya 1 tahun itu setidaknya menguasai lah. Artinya memahami Al-Quran meskipun tidak 30 juz. Karena tahfidz 30 juz kan tidak cukup 1 tahun. Meskipun memang banyak pesantren-pesantren khusus yang mampu. Tapi di sini saya sedikit nyusun namanya Kamus Al-Quran. Saya kasih nama Ayati Metode Praktis Menghafal Al-Quran secara tematik. Kenapa kok tematik? Karena saya gunakan berjudul bertema biar sinkron dengan fikihnya, biar sinkron dengan hadisnya. Makanya di hadis saya menggunakan kitab Bulughul Maram. Karena Bulughul Maram itu memang kitabnya bertema seperti halnya di kitab-kitab fikih. Nanti di tahun ke-5, nah itu nanti fan tasawuf. Sebelum fan tasawuf, anak-anak dianjurkan untuk standar pasca 4 lulusannya harus mampu nyusun kitab syair atau nyusun kitab. Menggunakan ini ya karya-karya contohnya seperti anak-anak ya. Ini santri-santri. Di antara karya-karya dari santri. Kita menggunakan metode kitab yang memang dari Abah Yai, yaitu kitab Durun Syarif. Di sini sudah dipraktekkan. Sudah 4 tahun ini. Jadi sudah 4 tahun ini tiap santri minimal harus mampu menyusun 100 bait syair. Kalau berhasil, nanti kita taskhihkan ke Abah Yai. Kemudian santri itu dianggap lulus, menyelesaikan program di sini. Jadi nanti di tahun ke-6 mereka namanya program pengabdian. Jadi program pengabdian saya membuat program namanya pesantren 1 hari. Jadi setiap hari Minggu santri-santri yang sudah lulus program kita tugas ngajar untuk ngajar di kampung-kampung, di pelosok-pelosok desa. Kalau istilah kuliah ini KKN. PPL KKN lah ini. Sehingga 6 tahun meskipun mereka tidak banyak ngaji kitab tumpuan, jilid-jilidan, setidaknya semua dasar-dasar ilmu itu sudah dikuasai. Seperti nahwu sorof, tidak sempat belajar Alfiyah Ibnu Malik, Amsilati, insya Allah sudah cukup. Ini 6 tahun ini ya. Ya kalau secara ngajinya ya kurang. Tapi untuk memaksimalkan waktu 6 tahun biar efektif, Amsilati sudah cukup. Terus fikih ya kurang, kitab fikih banyak. Tapi Fathul Qorib kalau memang dipahami, diamalkan, ya lebih dari cukup. Hadis Arba'in Bulughul Maram ya sudah cukup. Ayat Al-Quran tidak 30 juz, yang penting bisa sinkron dengan kehidupannya. Karena orang hidup ini kan fikih sudah. Menjalani kehidupan ini fikih. Baik secara ubudiyahnya, muamalahnya, itu semuanya ada di fikih. Sehingga dasar-dasar hadisnya yang penting sinkron, dasar-dasar Al-Quran yang penting sinkron. Kemudian mereka sudah menguasai beberapa dasar-dasar keilmuan. Bagaimana biar mereka memahamkan untuk mudah? Nah, dengan cara disyairkan. Jadi mereka nanti dituntut untuk mengamalkan ilmu yang didapat meskipun sedikit, dikembangkan lewat ini.
meskipun sedikit, kalau sudah dijadikan, dipermudah, dibuat ngajar kepada orang yang belum tahu, manfaatnya gede, meskipun sedikit, tapi yang penting manfaatnya banyak. Makanya di sini tidak perlu ngaji sampai banyak kitab. Yang sebenarnya emang tetap dibutuhkan dan diperlukan. Ini tadi kan dasar hukumnya kan memaksimalkan waktu efektif. Soalnya kalau di desa seperti ini kadang ada perempuan mondok baru 2 tahun, ya, belum sempat selesai sudah tunangan. Ketika sudah tunangan pengennya cepet-cepet kawin, cepet nikah, pengen keluarga, akhirnya boyong. Ya sudah dapatnya 2 tahun itu. Ya. Mending. Dan 2 tahun sudah jelas ya, berarti dapat amsilati dan fatul qorib. Setidaknya dapat. Jadi tinggal dilihat saja mondok di sini berapa tahun. Kalau 3 tahun ya berarti amsilati, fikih, sama hadis. Ya, itu sekelumit kurikulum yang diterapkan di Mambaul Falah ini. Tidak muluk-muluk sih, tapi yang penting sedikit tapi jelas. Dan nggak menutup kemungkinan kalau tahun ini mau masih mondok di sini ya. Iya, insya Allah yang lain. Jadi bentuk pengabdian tadi. Iya, luar biasa sekali. Barangkali ada wali santri ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau memondokkan anaknya di sini, sangat bisa sekali buka setiap hari. Rasa jauh-jauh, gue ini sampean cukup. Ya mungkin yang barangkali ada di daerah Jawa Timur ya. Jadi di Mambaul Falah, putra putri. Untuk di Mambaul Falah setiap hari buka kan nggih? Buka. Untuk lembaga pendidikan formalnya insya Allah sudah juga lengkap. Mulai tingkat PAUD, MI, SMP, SMK, sama sekolah tingginya. Tapi kalau yang sudah bisa mukim yang apa? Semuanya bisa. Semuanya bisa mukim. Mulai SD. Mulai MI-nya. MI ya. MI-nya sudah bisa dimukimkan. Dari MI sudah bisa mukim di sini. Luar biasa. Nanti saya konsep untuk yang MI akan saya khususkan jadi pesantren senior nanti. Pesantren senior. Junior ya. Junior. Pesantren junior. Karena saya kan kebetulan juga punya susunan nadom khusus untuk anak-anak, namanya fikih junior. Jadi itu kalau diterapkan, diajarkan ke santri-santri TPQ, ya untuk memahami fikih dasar dengan nada lagu syair gampang dan mudah. Nah, sehingga nanti ini akan saya jadikan fikih junior. Nanti saya juga akan banyak nyusun syair-syair yang berkaitan dengan anak-anak kecil, sehingga nanti kitab itu jadi kitab kurikulumnya santri junior. Luar biasa. Jadi nanti ada kurikulumnya sendiri untuk anak-anak junior ini, yang dimulai dari MI. Siap. Mudah-mudahan semakin berkembang. Amin. Terus doanya. Mungkin satu kali lagi pertanyaan atau barangkali penyampaian. Jenengan kan sejak dari 2005 nih dikirim ya. 2005. Tugaslah melalang buana mengajarkan amsilati dengan berbagai macam pengalaman dan lain sebagainya. Ini untuk motivasi ke teman-teman sesama pejuang amsilati, monggo saged sedikit atau banyak lah monggo. Kalau untuk di perjuangan sih sebenarnya saya masih belum kategori orang yang mampu berjuang sedemikian rupa, karena berjuang itu memang berat. Saya hanya menganggap saya mencoba ingin ikut ngabdi saja semampu saya gitu ya. Berarti kalau berjuang itu berat, kita niatnya untuk ngabdi. Saya niatnya semampunya, meskipun kata-kata pengabdian itu lebih berat daripada perjuangan sendiri. Jadi ya memang agak sulit memahaminya. Lebih berat daripada perjuangan. Ini pengakuan orang berjuang itu kan seakan-akan sudah menghasilkan. Nah, sementara
Saya sendiri apa yang saya hasilkan? Saya juga masih belajar. Tapi kalau ngabdi tidak ada salahnya. Namanya orang ngabdi berarti ada yang diikuti. Nah, sehingga yang betul-betul berhasil adalah yang diikuti. Saya bagian dari penderek, bagian dari pengabdi. Dalam hal ini motivator terbesar saya dalam pengabdian yaitu ya Abah Yai sendiri. Abah Yai ini pengarangnya Amsilati yang maknanya adalah contoh, sehingga Amsilati itu jangan hanya dimaknai contoh saja, tapi kita juga harus bisa mengikuti contohnya. Sebisa mungkin kita juga bisa memberi contoh juga kepada yang lainnya. Tapi sepanjang bahasa itu saya tetap hanya ngabdi saja. Ikut, siapa tahu dapat barokahnya guru-guru, siapa tahu dapat barokahnya ilmu yang ditorehkan oleh guru-guru, saya ikut di bagiannya saja, meskipun bagian kecil paling belakang. Amin, amin, amin. Kalau untuk urusan motivasi, saya tidak mau panjang-panjang. Jenengan mungkin belum tahu banyak motivasi. Entah meskipun itu apa dibilang apa itu, apakah bahasa motivasi atau bukan, wallahu a'lam. Tapi kalau sedikit banyak pengen membahas tentang Amsilati, silahkan kunjungi di channelnya Amsilati Jaga. Amsilati Jatim 3. Di sana ada podcast-podcast khusus membahas tentang Amsilati. Jadi sampean jangan nanya-nanya bab Amsilati ke saya. Langsung lihat, Cek saja di Amsilati. Sampean paling podcastnya niru-niru Jatim 3. Ya ini memang tapi tidak apa-apa, memang harus begitu. Kalau yang baik kan ditiru ya. Enggak, memang harus begitu. Harus begitu. Jangan-jangan saya juga mau niru nanti. Ya saling mengisi, ada yang bisa ditiru. Kayaknya kok kalau Jatim 3 itu bedanya males mau buat konten. Kalau Jateng 3 semangat luar biasa. Aslinya kalau Jateng 3 saya itu terlalu sibuk jadwalnya, sehingga jadwal luarnya itu lebih banyak, sehingga yang podcastnya sudah ada tapi belum diupload. Padahal Jatim 3 itu sudah ada tim khusus untuk dokumentasi. Tidak kreatif, lebih kreatif Jateng 3. Alhamdulillah, muka-muka berkah. Dan terima kasih Terima kasih untuk Yai Kamal sudah diterima di sini, di suguh lain sebagainya. Dan kayaknya ini kok kerasan ini teman saya di sini. Katanya pengen di sini seminggu. Langsung gabung di tim Jatim 3 enggak apa-apa. Welcome di sini Jatim 3 fasilitasnya luar biasa katanya. Enggak kayak di Jateng 3. Luar biasa. Pokoknya langsung keren. Ya mungkin itu, saya juga mohon maaf mungkin dari jawaban takut tidak sesuai. Saya emang tidak biasa begini. Saya itu kan ya asal ini, tidak ahli dalam bidang podcast. Harus berburu banyak. Terima kasih ya sudah terima dan sudah turun untuk menjadi bintang tamu di Amsilati Bintang tamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mungkin kita cukupkan. Kayaknya kita harus nanti lebih banyak lagi untuk podcast dengan beliau. Masih banyak pengalaman beliau yang perlu kita gali. Lihat saja di Amsilati Jatim 3 itu ada ya. Oke, mungkin itu saja. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Amsilati Jateng 3 dan channel Amsilati Jaga Jatim 3. Sama-sama tiganya, hanya beda janya. Jatim sama Jateng. Mudah-mudahan ini bisa nular ke saya, ke Jateng 3. Amin. Seperti suksesnya, jayanya di Jatim. Mungkin itu. Dari saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.